selamat pagi, salam. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya anak Tuhan selalu ceria. Sip, mantap anak-anak semua. Sudah rajin-rajin, sudah mandi, sudah siap-siap untuk kita mulai kegiatan kita hari ini, ya kan? Kita akan mengawalinya dengan menyanyikan lagu Setia Sampai Mati. Ikutin Bu Diana ya. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari baru pemberian-Mu boleh kami nikmati saat ini. Kami akan melakukan kegiatan kami, Tuhan. Tolong kami agar kami semua dapat menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Cerita kita hari ini diberi judul Nehemia Setia Dalam Tugasnya. Terambil dari Alkitab Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Dan nats yang akan Bu Diana bacakan adalah Mazmur 108 ayat yang kelima. Demikian, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Anak-anak, siapakah di antara kalian yang sudah bisa berdoa sendiri? Oh, ternyata hampir semua bisa berdoa. Wow, keren. Hebat anak-anak semua ya, sudah bisa berdoa dan mau berdoa. Anak-anak, cerita Bu Diana tentang Nehemia yang suka berdoa. Dia senang sekali berdoa untuk bangsa Israel atau bangsanya. Dan kenapa Nehemia suka berdoa? Kenapa dia mendoakan bangsa Israel? Anak-anak mau tahu? Ya, beginilah ceritanya. Nehemia adalah seorang juru minum di kerajaan Persia. Rajanya bernama Artasasta. Nah, suatu waktu Nehemia mendengar bahwa tembok Yerusalem itu sedang rusak, hancur, dan teman-temannya yang ada di sana itu mengalami kesukaran. Nehemia pun berdoa. Dia meminta kepada Tuhan untuk menolong bangsa Israel agar mereka bisa mengatasi masalah yang sedang terjadi. Dan anak-anak, Tuhan mendengar doa dari Bapak Nehemia. Kemudian Tuhan memberikan keberanian kepada Bapak Nehemia untuk datang kepada raja. Dan akhirnya Nehemia datang kepada raja dan memohon agar ia bisa pulang ke Yerusalem untuk melihat keadaan di sana. Dan Raja Artasasta itu mengizinkan anak-anak sehingga Nehemia dapat pulang kembali ke Yerusalem. Dan sampai di sana Nehemia melihat keadaan Yerusalem, keadaan temboknya itu lebih buruk dari yang dia dengar. Kata Nehemia kepada bangsa Israel,
apa yang akan kita lakukan? Pekerjaan berat, pekerjaan ini sangat berat. Namun kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Dan benar anak-anak, dengan semangat mereka dan orang-orang yang ada di situ, semuanya mau membantu dan mau melakukan kerjasama yang baik. Akhirnya 52 hari lamanya mereka bekerja dan akhirnya tembok Yerusalem dapat berdiri kembali dengan baik, dengan megah. Nah, itulah pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Itu semua terjadi karena mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mereka mau berdoa dengan setia. Dan anak-anak, cerita hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita seperti Bapak Nehemia yang setia untuk berdoa supaya Tuhan memberkati kita dalam kita melakukan setiap kegiatan kita. Memang tanggung jawab yang dipikul oleh Bapak Nehemia sangat besar. Tapi siapa yang membantunya? Ya benar, Tuhan menolong Bapak Nehemia melalui doa-doa Nehemia sehingga pekerjaan bisa selesai. Kita pun bisa seperti itu. Sebab itu anak-anak, setiap ada hal atau ada masalah, ingatlah kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa tidak hanya pada saat kita bersuka cita, tetapi juga pada saat kita sedang sedih, sedang berduka. Ingat pesan Tuhan dalam Mazmur 108 ayat yang kelima, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami Tuhan seperti Bapak Nehemia yang setia dalam berdoa. Ajari kami anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini untuk boleh menjadi setia dan terus berdoa kepadamu untuk memohon berkat pertolongan-Mu untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi sekali lagi. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Ini adalah satu, mencucuk. Yang kedua, yaitu membilang gambar buah. Yang ketiga, kita akan mengurutkan gambar buah dengan menggunakan angka. Ya, pertama kita harus menyiapkan alat mencucuk. Ini, ya ada jarumnya dan ada busanya. Anak-anak harus menggunakan ini dengan hati-hati karena akan sakit kalau mengenai kulit. Ya, oke. Anak-anak, kita akan mencucuk gambar terong. Apa? Ya, gambar terong. Pinggir-pinggirnya itu kita akan cucuk dengan menggunakan alat mencucuk. Bisa kan? Setelah selesai, difoto dan kirimkan ke WA guru. Untuk yang kedua adalah kita akan mengerjakan membilang gambar buah. Ada gambar buah apa saja tuh? Iya, ada gambar buah pir, ada apel, ada pisang, ada anggur. Iya. Nah, anak-anak, lihat gambar pirnya ada berapa? Dihitung ya. Kemudian gambar apelnya ada berapa? Dihitung. Kemudian gambar pisangnya ada berapa? Dihitung. Dan gambar anggurnya ada berapa? Dihitung. Kemudian ditulis.
Oke, bisa kan? Pinter. Ya, udah pernah kan melakukannya? Bu Diana dan Bu Yunita sudah pernah ajari? Iya, sip. Setelah selesai, difoto dan kirim ke WA Bu Guru. Yang ketiga, mengurutkan bilangan, mengurutkan gambar dengan menggunakan angka. Anak-anak buka LKS, lembar kegiatan, halaman 14. Halaman berapa? 14. Nah, anak-anak lihat gambarnya yang paling kecil. Nah, itu kasih nomor, kasih angka 1. Kemudian lebih besar, angka 2 lebih besar lagi, angka 3 lebih besar lagi, angka 4 lebih besar lagi, angka 5. Seperti itu. Ya, yang paling kecil angkanya nomor 1. Yang paling besar angkanya nomor 5. Oke? Ya, oke anak-anak. Kegiatan kita hari ini ada 3. Anak-anak silahkan mengerjakannya dengan penuh semangat dan tetap menjaga kesehatan supaya anak-anak semua selalu sehat dan bahagia. Tuhan Yesus memberkati.